Ya, selamat hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Semua Bapak Ibu sekalian, dalam Gereja Misi Injili Indonesia, dan minta maaf juga keluarga kami, keluarga saya dan Ibu, dan juga beberapa relasi teman saya dimanapun mereka berada. Kita bersyukur Tuhan begitu baik dapat bertemu lagi. Saya rindu sebenarnya ingin bertemu dengan anggota jemaat, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena peraturan pemerintah, peraturan gereja, kita tidak bisa bertemu langsung dalam kebaktian, tapi melalui pertemuan ini, saya ingin menyampaikan bersama Ibu, salam sehat, kita sehat semua ya, sehat semua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Gereja Misi Injili Indonesia, Jemaat Tesalonika Batu, sehat. Bilang amin. Ya, sekarang saya akan membacakan Alkitab. Sebelumnya, kami berdoa. Ya, saya berdoa. Tuhan Yesus, yang kami puji, kami sembah, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Biarpun dalam diri kami, hati kami, pikiran kami, biarpun di luar kami ada banyak persoalan-persoalan yang kami tidak mampu mengatasinya. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kami kuat, kami dilindungi, kami dijaga. Hari ini kami tidak bisa kebaktian bersama. Saya ingin membaca beberapa ayat firman Tuhan. Tuhan buka hati kami, siapkan kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan cukup banyak, tapi saya tidak baca semua. Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Beberapa ayat firman Tuhan. Yang pertama itu 1 Samuel pasal 1 Samuel pasal 16 ayat 5 sampai dengan ayat 14. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Judulnya pada minggu ini ialah tetap tenang walaupun dicela. Tetapi secara pribadi saya menambahkan 2 ayat. Yang pertama dalam Matius pasal 10 ayat 16, Filipi 2 ayat yang kelima. Sekali lagi, Matius 10 ayat 16 dan Filipi 2 ayat 5. Temanya sama saja, tetap tenang walaupun dicela. Tapi tema itu ada beberapa kemungkinan. Satu, sikap. Bagaimana sikap kita pada saat kita dicela. Atau bagaimana keputusan kita pada saat kita dicela. Ini yang ingin kita renungkan pada minggu ini. Dan saya membaca dari Matius pasal 10 ayat 16 yang sangat terkenal yang berbunyi sebagai berikut. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, dan seterusnya. Tuhan Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu, tema untuk kita minggu ini, tetap tenang, walaupun dicela, atau sikap pada saat dicela, atau keputusan apa yang ada pada kita pada saat kita dicela. Nah, melalui ayat-ayat ini, kalau kita membaca semua, baik itu dari firman Tuhan yang tadi saya katakan panjang pembacaannya,
dari 1 Samuel 16, 5-14, 1 Petrus 4 ayat 7, Mazmur 62 ayat 1-9. Bapak Ibu tolong baca di rumah. 1 Samuel itu berbicara tentang Daud mengalami tantangan pada masa dia menjadi raja. Tantangannya itu dari anaknya sendiri. Tantangannya itu dari sebagian orang yang tidak suka kepada Daud. Tetapi tantangan itu dia tidak balas. Tantangan itu dia tidak kecewa. Tantangan itu dia tidak mundur. Ada tentaranya yang mengatakan kepada Daud, "Daud, dengarlah orang menghina kamu, menghina tuanku raja. Biarlah saya yang menghadapi musuh-musuh itu." Tapi Raja Daud katakan, "Jangan. Kalau orang menghina kita, dia menghina Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar. Tuhan yang akan memberikan balasan. Tuhan yang akan memberikan hukuman." Maka Daud tidak membalas. Juga kalau kita membaca tadi dalam Matius pasal 10 ayat 16, pada waktu Tuhan Yesus melayani dan dia mengutus murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Aku mengutus kamu seperti domba." Dapat juga diterjemahkan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala." Itu berarti tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Karena serigala itu buas. Anak domba itu kecil. Dan anak domba itu lemah. Tidak punya kemampuan untuk membalas. Tapi kalau kita membaca dalam Matius 10 ayat 16 itu, Tuhan Yesus katakan, "Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Dan hendaklah kamu waspada, supaya kamu cerdik, supaya kamu tulus." Sekalipun Daud, sekalipun murid-muridnya gampang saja diterkam oleh serigala itu, tetapi tidak semudah itu. Karena yang mengutus itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus itu yang melindungi. Nah, ini inti yang kita renungkan pada minggu ini, Bapak Ibu sekalian, terutama Jemaat GMI Tesalonika Batu. Serigala itu sebagai tepos, serigala itu sebagai lambang, serigala itu sebagai contoh bahwa ada tantangan-tantangan di dalam hidup kita ini. Dalam menjalani hidup ini, selalu ada tantangan. Dan tantangan itu dapat saya katakan, satu tantangan dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Kita bimbang, kita ragu, kita tidak punya pegangan, kita tidak beriman. Itu dari diri kita sendiri. Pikiran kita menjadi kacau, atau kita melarikan diri. Kita tidak memegang janji Tuhan dan kuasa Tuhan. Itu dari pikiran kita sendiri. Tetapi juga Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tantangan dunia di sekitar ini banyak sekali. Banyak sekali. Ada pemimpin gereja namanya Martin Luther. Dalam menghadapi tantangan itu, dia berikan satu ilustrasi. Tantangan itu sama seperti burung-burung yang terbang di udara. Burung-burung yang terbang di udara. Burung-burung itu kita tidak bisa menghentikannya. Tapi burung yang terbang di udara itu kita dapat cegah supaya dia tidak bersarang di atas kepala kita. Begitulah tantangan.
begitulah masalah, begitulah kesukaran. Sepertinya kita tidak bisa menghentikannya. Dari kecil, besar, tua, dari kita kurang maju, sekarang negara kita maju, gereja kita maju, kita mengalami tantangan-tantangan. Nah, tetapi di dalam tantangan ini, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita mengambil keputusan? Bagaimana kita menghidupinya? Itu yang penting yang kita baca dalam ayat ini. Supaya kita cerdik, supaya kita tulus. Cerdik itu berarti kita tidak emosional. Cerdik itu berarti kita tidak blow on. Cerdik itu berarti kita tidak mengikuti tantangan-tantangan itu, ikut saja begitu. Tapi cerdik itu kita memikirkannya dengan baik di hadapan Tuhan. Tulus, bahasa sekarang ialah berintegritas. Tulus, jujur. Seperti Daud, tidak membalas. Seperti Daud, tidak kebingungan. Sekalipun orang memusuhi dia. Bukan hanya memusuhi, orang menghina dia. Dan dia tidak larut dalam penghinaan itu. Integritas, jujur, itu tidak mudah. Sekali lagi, dalam ayat-ayat ini, bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana kata-kata kita pada saat kita menghadapi tantangan, pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi kesukaran. Dan kesukaran itu mungkin datang dari diri kita sendiri, kesukaran dari lingkungan, kesukaran dari apa saja kepada kita. Bagaimana sikap kita? Saya merenungkan ayat ini, saya ingat beberapa pengalaman. Saya pernah di Hong Kong, dan di Hong Kong itu ada tempat wisata, seperti kalau di Kota Batu ini, itu night spektakuler. Tapi di Hong Kong itu, ada satu tempat wisata untuk mengunjungi binatang-binatang buas pada malam hari. Tapi binatang buas itu di sebelah sana, dan sudah dibuat pagar dari jalan itu, sebelah sini ada pagar, sudah itu ada kereta api atau ada mobil, dan binatang buas itu tidak bisa ke mobil atau tidak bisa ke kereta api. Selain itu tetap aja dijaga, siapa tahu binatang buas itu ada yang lepas, mobil itu ditutup dengan kaca. Dan kita hanya melihat dari kaca itu saja. Sehingga bisa melewati binatang buas, umumnya binatang yang pada malam hari mencari makanan, kita lewat dengan baik. Yang kedua, saya juga ingat pengalaman dalam memikirkan ayat ini. Saya pernah masuk dalam satu terowongan yang dibuat di sebuah negara. Terowongan itu, di sini air laut, sini air laut, di atas air laut. Ada banyak ikan, ada banyak binatang. Tapi pengunjung, kita dan saya pernah berjalan, melihat ikan di sebelah sini, melihat ikan di sini, melihat ikan di atas, ikan-ikan yang besar. Kalau kita bersama dengan ikan itu di luar kaca itu, kita sudah habis dimakan oleh ikan. Tapi kita berjalan aja karena ada kaca. Ada kaca, ada kaca di atas, dan ada air di sekitar kita. Saya berpikir begitu juga hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian. Ada banyak kesukaran, ada banyak tantangan yang membuat kita takut, membuat kita sedih. Tapi berlindunglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan
bukan hanya Tuhan Yesus, saya mengucapkan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang juru selamat, Tuhan yang menang, Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan itu menjaga kita seperti biji matanya sendiri. Sekalipun ada tantangan, sekalipun kita ini hanya seperti domba yang kecil aja, tetapi Dia melindungi kita. Samping kiri kanan kita, atas bawah kita, ada kuasa darah Tuhan Yesus. Maka kita bisa bersuka cita. Bahkan kita bersyukur. Saya tahu banyak sekali Bapak Ibu, baik dalam jemaat ini, ataupun relasi kami, bahkan keluarga kami, yang mengalami kesulitan sekarang. Seperti dunia ini, ribuan orang yang mengalami kesulitan. Ribuan orang yang hilang pekerjaan. Ribuan orang yang hilang nyawa. Bagaimana? Khususnya di gereja, khususnya keluarga kami, khususnya sahabat-sahabat saya, mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memagari kita dari semua masalah, dari semua kesulitan. Dan kita imani satu saat Bapak Ibu melihat penjagaan Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Luar biasa. Kita akan bertemu lagi di kebaktian. Kita akan bertemu lagi dalam keluarga. Kita akan bertemu lagi dalam kunjungan-kunjungan pada satu saat. Dan itu kita imani. Sementara ini, Bapak Ibu sabar, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu berharap terus kepada Tuhan Yesus, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Berdoa. Anak cucu kita berdoa. Dan juga GMII Jemaat Tesalonika Batu, kita saling mengingat. Bapak Ibu mendoakan saya dan Ibu dengan anak-anak cucu mantu kami. Kami pun mendoakan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa mengunjungi. Kami di rumah dari bulan Maret, April, sampai sekarang tanggal 10. Sudah hampir 2 bulan lebih di rumah. Tapi kita dapat berhubungan satu dengan yang lain melalui siaran ini, melalui WA ini, melalui telepon. Doa saya semua Bapak Ibu sehat. Memang ada anggota gereja kami yang sakit, namanya Ibu Sudarno. Saya nggak bisa kunjungi. Tapi sekarang dia sudah pulang ke rumah dan sehat. Terima kasih. Saya tidak bisa sebut satu demi satu Bapak Ibu sekalian. Tapi saya tahu ada yang mengalami kesulitan dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Tapi Tuhan tidak biarkan. Tuhan akan menjaga kita semua. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus katakan, aku mengutus kamu ke dalam dunia ini seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kita fokus untuk melayani Tuhan. Kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Kita fokus untuk menolong satu dengan yang lain. Jangan hati kita dikacaukan dengan banyak persoalan ini. Saya ingin berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di gereja ini, ataupun keluarga kami, dan juga sahabat-sahabat saya. Tuhan Yesus, terima kasih kami membaca firman-Mu yang panjang, tapi juga kami mengingat Matius 10 ayat 16, Filipi 2 ayat yang kelima, bahwa Tuhan mengutus kami ke dalam dunia ini memang ada banyak persoalan. Tapi kami dilindungi Tuhan, dijaga Tuhan, diberkati Tuhan. Dari atas, bawah, kiri, kanan kami dilindungi Tuhan. Untuk itu kami bersuka cita. Sampai sekarang ada banyak kekhawatiran, kesulitan, ada banyak tantangan dalam hidup kami pribadi, keluarga, gereja. Tapi kami bersyukur karena kami kuat di dalam Tuhan. Doa saya semua Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan lindungi, jaga kesehatan, jaga pikiran, cukupi semua keperluan. Beberapa yang perusahaannya tidak bisa jalan
oleh karena keadaan sekarang. Tuhan tolong supaya ada jalan keluar, dan pada saatnya bisnisnya, usahanya berjalan lagi dengan baik. Tolonglah hati kami, tolonglah pikiran kami, untuk kami tetap fokus menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan kepada kami semua. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu sekalian, katakan amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sehat semua. Amin.